Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tugas besar kami, yaitu di mata kuliah algoritma pemrograman. Di sini kami mendapatkan judul aplikasi manajemen startup sederhana. Sebelum kami memulai presentasi ini, izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Hamzah Bizaki dengan rekan saya, dengan NIM 1031124000239. Dengan rekan saya, Rafael Januar Turnip dengan NIM 1031124002009. oke. Yang pertama, ada pendahuluan. Di tengah pesatnya perkembangan dunia digital, kemampuan pengelola startup menjadi salah satu keterampilan penting yang perlu dimiliki oleh calon pendiri maupun investor. Kenyataannya, banyak startup mengalami kegagalan bukan karena kurangnya ide, tetapi karena lemahnya pemahaman terhadap pengelola data, pembentukan struktur tim yang solid, serta strategi pendanaan yang tepat. Melihat kebutuhan tersebut, kami mengembangkan sebuah aplikasi sederhana yang dirancang sebagai sarana pembelajaran interaktif dalam manajemen startup melalui simulasi yang aman dan terstruktur. Aplikasi ini diharapkan dapat menjadi media edukatif yang membantu pengguna memahami proses pengelolaan startup secara praktis tanpa risiko langsung di dunia nyata. Selanjutnya, ada tujuan dan ruang lingkup sistem. Tujuan pengembangan aplikasi ini bertujuan untuk mensimulasikan manajemen data startup secara interaktif melalui etap muka berbasis teks. Pengguna dapat mengelola informasi seperti nama, bidang usaha, tim, tahun berdiri, dan pendanaan, sekaligus memahami penerapan algoritma dasar seperti sequential search, binary search, selection sort, and iteration sort. Ruang lingkup sistem. Manajemen data ada tambah, ubah, dan hapus data startup dan tim. Di pencarian, ada nama startup dengan binary search, bidang usaha, sequential search. Di pengurutan, ada total pendanaan, selection sort, tahun berdiri, insertion sort. Terakhir ada laporan statistik jumlah startup per kategori bidang usaha. Selanjutnya, ada fitur utama aplikasi. Fitur-fitur berikut dikembangkan untuk membantu pengguna dalam mengelola informasi startup secara efisien dan terstruktur. Semua fitur ini saling terintegrasi untuk mempermudah proses kerja pengguna. Ada manajemen data startup, pengelolaan tim, pencarian data, pengurutan data, dan pelaporan data. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rafael Jenner. Untuk tantangan, ada beberapa kendala yang bisa ditemukan dalam pengembangan aplikasi yang telah kami kembangkan. Untuk pertama ada saat tambah data startup. Pengguna dapat menambahkan data, namun masih ada keterbatasan dalam pengisian input. Kedua, ada keterbatasan input. Penggunaan fmt.scan memotong input yang mengandung spasi dan belum ada validasi untuk pendanaan atau tahun berdiri. Yang ketiga adalah binary search kurang efektif. Algoritmanya hanya akurat jika data sudah diurutkan berdasarkan nama, namun belum ada pengecekan otomatis. So, yang keempat ada edit data. Tidak ada validasi atau konfirmasi saat pengguna mengedit, sehingga rawan kesalahan input. Yang kelima ada hapus data. Penghapusan data bisa menyebabkan error jika indeks salah atau daftar kosong. Yang terakhir adalah lihat daftar startup. Saat data kosong, hanya header yang muncul tanpa keterangan, yang bisa membingungkan pengguna. Untuk masalah yang tadi, ada beberapa solusi yang sudah diterapkan. Untuk pertama, saat pro- permasalahan yang pertama, tambah data startup, pengguna diarahkan untuk tidak menggunakan spasi dalam input. Validasi data akan dikembangkan lebih lanjut. Untuk kedua, ada penyempurnaan input. Direncanakan penggunaan Bavia.NewReader agar input lebih fleksibel dan akurat serta memungkinkan validasi. Untuk ketiga, ada binary search lebih akurat. Aplikasi otomatis mengurutkan data berdasarkan nama sebelum menjalankan binary search. Yang keempat, ada edit data. Dilengkapi validasi nomor, urutan, dan pesan error jika input tidak sesuai, mencegah kesalahan dan crash. Yang kelima ada hapus data. Program memeriksa apakah daftar kosong dan apakah nomor yang dimasukkan valid sebelum proses penghapusan. Yang keenam ada lihat daftar startup. Jika data kosong, program menampilkan pesan tidak ada data startup agar tidak membingungkan pengguna. Kesimpulan yang
diperoleh setelah membuat program ini, itu simulasi sederhana untuk membantu pengguna memahami cara mengelola data startup secara praktis. Aplikasi dibangun dengan bahasa pemrograman Go dan telah disesuaikan dengan kebutuhan tugas. Fitur yang tersedia meliputi pencatatan pencarian dan pengurutan data startup, lengkap dengan penerapan algoritma seperti sequential search, binary search, selection sort, dan insertion sort. Selain berfungsi sebagai tujuan, program ini juga dapat digunakan sebagai media pembelajaran dasar mengenai algoritma dan pengelolaan data di bidang informatika. Untuk rekomendasi pengembangannya ada beberapa. Yang pertama ada data anggota tim yang belum tersimpan. Saat ini data hanya muncul di layar tanpa tersimpan permanen. Untuk dapat menerapkannya bisa ditambahkan dengan atribut slice, string dalam struct startup untuk menyimpan nama-nama anggota tim. Yang kedua ada menu utama perlu dikelompokkan. Menunya kurang terstruktur, jadi solusi yang bisa dibuat itu dikelompokkan menu ke dalam beberapa kategori seperti manajemen data dengan input, edit, dan hapus. Selalu selanjutnya tim dengan tambah anggota dan pencarian dan pengurutan dengan searching dan sorting. Yang ketiga ada tingkatkan navigasi dengan submenu. Navigasi kurang efisien saat jumlah fitur bertambah. Untuk solusinya bisa gunakan struktur menu untuk membuat tampilan lebih rapi dan user friendly. Yang terakhir ada tambah menu hapus semua data. Ini bisa berguna untuk jika ingin menghapus semua data startup yang tidak ingin digunakan. Di sini ada beberapa referensinya. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kurangnya, mohon maaf. Dan dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kita akan mempresentasikan atau melanjutkan atau menampilkan hasil kerja kami, yaitu mengenai aplikasi sederhana startup. Oke, di sini ada hasil kerja kami. Oke, pertama di import ini kita menggunakan FMC dan string. Lalu di type startup start ini untuk menyimpan data seperti nama, bidang usaha, pendanaan, dan tahun berdiri. Lalu kita mendeklarasikan daftar startup ini startup. Di file main kita mendeklarasikan menu dengan tipe data integer. Di sini kita sudah membuatkan data dummy-nya, ya ada sekitar 345. Lalu di sini kita menggunakan for yang digunakan untuk perulangan, yang dimana dia akan terus berulang sampai kita memilih angka 0 yaitu keluar. Di sini terdapat menu aplikasi manajemen startup yang dimana terdiri dari input data startup, edit data startup, hapus data startup, tambah anggota tim, pencarian startup, urutan startup selection sort, urutan startup insertion sort, lihat 8 ada lihat daftar startup, keluar dan di bawahnya ada print untuk pilih menu. Lalu kita akan scan si menu itu yang sudah kita deklarasikan. Di sini kita menggunakan Sweet Cache yang dimana ini berfungsi untuk dia akan mengeluarkan sebuah apa namanya? Ini bisa berfungsi sesuai dengan user atau penggunanya ingin memilih cache yang keberapa. Ada 1 sampai 8 dan 0. Di case pertama ada tambah startup, di case kedua ada edit startup, di case ketiga ada hapus startup, yang keempat ada tambah anggota startup, yang kelima ada pencarian, keenam urutan startup selection, dan ketujuh urutan startup insertion, kedelapan ada laporan startup, dan keenam yaitu untuk keluar dari aplikasi. Nah, dia akan return ini akan kembali, return itu artinya akan kembali jika, nah untuk default ini dia akan mengeluarkan pilihan tidak valid jika si usernya memilih selain yang ada di antara 1 sampai 8 dan 0 ini. Lalu yang pertama ada function tambah startup.
di variabel jumlah integer, variablen, dan FMT scan ini dibuat itu untuk kita menginputkan berapa banyak startup yang ingin kita tambahkan. Lalu, misalkan kita ingin menginputkan yaitu menambahkan startup 3. Nah, di sini di di loop ini I didekrelasikan sebagai nol. I ini jika I kurang dari jumlah atau yang kita inputkan adalah 3, jika I kurang dari 3, maka I ini akan terus bertambah. Jika selama I ini bertambah, kita akan selalu diminta untuk menambahkan nama startup, bidang usaha, pendanaan, tahun berdiri. Lalu, jika sudah, nanti kita akan mendapatkan tulisan startup berhasil tambah. Di sini, saya akan coba run. Satu. Kita akan menambahkan startup misalnya 3. Nama startup, kita milih cookies, bidang usaha F&B, pendanaan 20 juta, tahun berdiri 2015. Di sini kita akan mencoba menginputkan nama usaha yang sama. Mungkin nanti di bagian tahun atau pendanaannya berbeda. Pendanaan sama 20 juta. Tahun terdirinya kita coba di 2016. Satu lagi kita bedain mungkin kopi. Kopi F&B juga. Pendanaannya 30 juta. Tahun berdirinya kita buat di 2020. Nah, di sini kita sudah mencoba input data startup satu, kedua, dan ketiga. Dan di sini 3 startup berhasil ditambahkan. Selanjutnya ada namanya fun- function edit startup yang dijelaskan oleh rekan saya Rafael Janur. Ya, saya lanjut. Untuk F-line-nya itu awal fungsinya programnya akan memeriksa apakah data startup itu kosong dengan menggunakan line daftar startupnya. Dan jika iya, maka program akan menampilkan tidak ada daftar startup untuk diedit dan langsung keluar dari fungsi dengan return. Pada bagian laporan startupnya, untuk jika tidak kosong, pemrogram akan memanggil fungsi laporan startup untuk menampilkan semua data yang ada di dalam format tabel. Tujuannya agar untuk pengguna dapat melihat informasi-informasi yang telah diinputkan. Untuk pada bagian variabel index in-nya, ini pemrogram meminta pengguna untuk menginputkan nomor startup yang ingin diubah file file data-datanya gitu. Untuk selanjutnya pada bagian if index kurang dari satu dan seterusnya hingga return, ini pemrogramannya berfungsi untuk apakah nomor tersebut masih dalam jangkauan daftar gitu. Jika tidak valid atau kurang dari satu dari jumlah data, maka akan muncul pesan nomor tidak valid. Lalu proses akan dihentikan. Untuk indeks sendiri, penggunanya berfungsi untuk memasukkan nomor mulai dari angka satu. Tetapi indeks slash go dimulai dari angka nol, maka kurangi satu terlebih dahulu. Contoh, jika user memasukkan 3, berarti akan diaksesnya daftar startup yang kedua. Untuk pada bagian indeks nama startup print scan ini untuk memasukkan data baru yang telah yang ingin digantikan. Setelah itu akan keluar FNT print. Setelah itu akan selesai dan dikeluarkan pesan startup berhasil diperbarui.
Selanjutnya kan pada bagian Fang hapus startup. Akan dilanjutkan Mas Hamzah. Oke, saya akan menunjukkan function hapus startup. Sama seperti yang di func edit startup, if learn daftar startup ini sampai return ini digunakan untuk mengecek apakah di daftar startup ini sudah terdapat data-data. Jika tidak ada, maka akan menampilkan tidak ada data startup untuk dihapus. Jika ada, laporan startup ini akan meminta kita untuk memilih nomor data startup yang ingin dihapus. Jika indeks kurang dari satu atau indeks lebih dari learn daftar startup, maka atau eh, apa yang kita inputkan ini tidak ada pada nomor data startup yang ada terdapat di data, dia akan menampilkan nomor tidak valid. Lalu daftar startup ini akan eh, menampilkan startup yang sudah kita hapus tadi. Kita akan mencoba run. Mungkin sekalian kita mencoba run di bagian edit startup tadi. Mungkin kita akan perlu eh, mencoba yang menuduh dulu, yaitu edit startup. Di sini sudah menampilkan data startup yang sudah terdaftar. Mungkin kita akan mencoba mengganti di nomor nomor 4 ya. Nama startup kita coba ganti menjadi sebuah eh, Iya, kita ganti Barokah Mart. Pak. Bidang usaha kita akan e-commerce berarti ya. E-commerce. Pendanaan kita akan menginput 100 juta mungkin. Tanggal berdirinya 2022 misalnya. Nah, di sini akan menampilkan startup berhasil diperbarui seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya itu Rafael Januar. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan juga yaitu yang menu 3 yaitu hapus startup. Kita akan memilih tiga. Di sini kita menampilkan. Nah, di sini juga sudah menampilkan yaitu data yang sudah kita edit yaitu di Barokah Mart tadi ini kan e-commerce. Nah, kita ingin mencoba menghapus. Kita akan mencoba menghapus di data data 5 coba kita hapus. Nah, di sini akan menampilkan startup berhasil dihapus. Oke. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Rafael Dinar tentang function tambah anggota startup. Untuk awalannya juga sama seperti pemrogram yang sebelumnya. Jika pemrograman iklannya itu ngecek untuk apakah datanya startupnya kosong. Jika kosong akan lanjut, maka akan diberhentikan dan return. Dan jika data tersedia akan menampilkan seluruh data yang ada gitu. Untuk var index in-nya itu untuk memasukkan nomor startup yang ingin menambahkan anggotanya. Jika ingin menambahkan anggota tim, jika menginput nomor 4 dulu, misalnya memilih berapa ya? Nomor 6 deh. Ini akan menambahkan nama anggotanya. Bisa Coba menambahkan anggota nama Joko. Seperti yang terlihat, akan menambahkan Joko ditambah anggota Joko ditambah ke akun startup cookies disimpannya secara konseptual.
Setelah input dimasukkan, program akan memvalidasi apakah nomor tersebut valid. Jika nomor yang dimasukkan di luar jangkauan, kurang dari satu atau lebih dari jumlah data, maka program akan memberikan pesan nomor tidak valid dan berhenti. Jika input valid, maka program akan meminta nama anggota yang ingin ditambahkan. Nama itu kan dimasukkan melalui input fmt.send. Untuk pada bagian terakhirnya, program akan menampilkan pesan konfirmasi bahwa anggota tim dengan nama yang dimasukkan telah ditambahkan ke dalam startup yang dipilih seperti yang tadi saya berikan contohnya. Untuk selanjutnya pencarian startup akan dilanjut rekan saya, Hamzah. Oke, sini kita akan milih menu 5. Yang pertama ada Sciential Search. Kita akan mencari data lupus. Nah, di sini dia akan langsung keluar karena data tersebut belum diurutkan. Lalu kita akan coba yang binary-nya. Sama kalau cari cookies. Nah, dia akan langsung menampilkan startup tidak ditemukan karena data tersebut belum diurutkan. Nah, selanjutnya ada function tentang urutkan startup selection yang dibacakan oleh rekan saya. Oke, untuk urutkan startup selection itu sama sebelumnya juga dengan efek if lens. Jika datanya kosong, akan langsung return dan memberikan pesan tidak ada data startup. Untuk proses pengurutannya sendiri itu menggunakan integer sebagai posisi yang diisi dengan nilai terkecil dan min IDX untuk menyimpan indeks pendanaan terkecil yang ditemukan selama proses pencarian. Sedangkan J berjalan mulai dari I tambah 1, integer tambah 1, ke akhir untuk mencari nilai pendanaan paling kecil. Jika sudah ketemu yang lebih kecil, maka min IDX akan diperbarui. Setelah selesai, maka akan menukar posisi dari startup integer dengan paling kecil di min IDX. Setelah selesai mengurutkan, program akan memberikan pesan kalau prosesnya sukses. Lalu memanggil fungsi laporan startup untuk menampilkan daftar startup yang sudah rapi. Selanjutnya, Mas. Ada function urutkan startup dari store. Kemudian daftar startup, saya tulisan mengenal living untuk mengupdate apakah data tersebut ada atau tidak. Jika tidak ada, maka dia akan menampilkan atau mengoutputkan tidak ada data startup. Lalu N dideklarasikan sebagai learn daftar startup. Ini kita akan menggunakan perulangan for I dideklarasikan sebagai satu. Jika I kurang dari N, maka I ini akan terus bertambah. Lalu si K ini dideklarasikan menjadi daftar startup. Dan si J dideklarasikan sebagai I dikurang satu. Jika J lebih besar atau sama dengan 0 dan daftar startup J dikali tahun berdiri lebih besar dari K tahun berdiri, maka daftar startup akan menambahkan satu atau sama dengan startup J. Jadi intinya codingan ini digunakan untuk mengurutkan yaitu dari tahun berdirinya startup itu dari yang terlama sampai yang terbaru. Nah, lebih jelasnya mungkin saya akan coba di sini saja. Sekalian mencoba dari urutan startup yang selection yang sudah Rafael jelaskan tadi. Kita akan mencoba menu 6 dulu. Nah, di sini dia akan langsung menampilkan eh, startup ini berhasil diurutkan berdasarkan total pendanaan. Berarti dari terkecil terbesar itu dari Kecil ke 20 juta, terbesar. 100 juta, 500 juta, dan seterusnya. Dan di sini kita coba ke menu yang ke-7. Nah, di sini dia akan menampilkan berdasarkan urutan berdasarkan tahun berdiri dari terlama hingga terbaru, yaitu oke dari 2015, 16, 19, 20 hingga 2022.
terakhir dibacakan oleh teman saya. Ya, untuk fungsi laporan startup ini ya sesuai namanya, hanya memberikan laporan saja. Mungkin kita langsung coba di sini aja. Ya, dicoba aja langsung. Perlu ini untuk menampilkan data tersebut, yaitu data Yang sudah startup yang diinputkan. sudah kita inputkan. Jika sudah input, edit, hapus, ini akan menu 8 ini untuk menampilkan semua yang kita minta tersebut. Kayak yang tadi kan kita sudah mengurutkan data tersebut dari tahunnya kan. Di sini sudah langsung rapi jika saat kita memilih menu. Mungkin eh, segitu aja dari penjelasan dari kita. Mungkin ini deh, kita dari tadi kan kita juga ngomong kayak dan ini apa namanya, tidak ada data startup ini jika apa, kalau misalnya di di menu 8 itu tidak ada sama sekali kan. Mungkin kita akan coba gimana tampilannya kalau misalnya di sini itu tidak ada data sama sekali. Lalu kita akan milih menghapus, kita akan milih satu, yaitu kita akan mencoba menghapus semua data. Satu-satu ya. Nah, kita coba mungkin dari edit data. Nah, tidak ada data startup yang diedit karena dari daftar menu tersebut Database sendiri itu tidak ada. tidak ada. Iya, kosong. Jadi mau kita pilih nomor 3, mau kita pilih nomor Menu 4, apapun 5, 6, dan seterusnya itu tidak akan ada karena tidak ada data yang tersimpan di daftar startup tersebut. database. Mungkin segitu aja penjelasan yang bisa kami sampaikan, yang bisa kami Ya, mengerti. Jika ada kekurangan, minta maaf. Selebihnya, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.